Ya, baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, ini awal kita belajar coding. Ya, mungkin ini adalah hal yang baru bagi kita. Teknologi baru buat kita, bagaimana kita mempelajari teknologi informasi, teknologi elektronik yang berkembang saat ini. Nah, kalau kita tidak bisa mengikutinya, nanti kita akan tertinggal zaman. Nah, mungkin kalian akan bingung. Ya, kemarin sudah dijelaskan sedikit, Bapak spill dikit tentang apa itu coding. Ya, yang pertama, coding itu adalah pemrosesan, pemrograman yang secara bertahap. Ya, Pak Guru akan sedikit kita bernyanyi, ya, untuk mengetahui apa itu sih coding, gitu. Tapi Pak Guru pakai nyanyian yang sederhana dulu. Nah, ini udah kemarin kita nyanyi ya tentang ya. Ya. Ini adalah proses. Ada tahapannya. Seperti persahabatan yang kita lakukan sekarang. Ya, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Bagian begitu hangat mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kita berjalan berjauh-jauhan, kau jauh diriku karena sesuatu. Mungkin ku namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah menjadi indah. Ya, persahabatan itu bagaikan kepompong. Kita mulai dari ulat, dari telur ulat, kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Itu tahapan. Kalau ada tahapan yang terlewati, berarti hal itu tidak akan terjadi. Baik, Pak Guru akan lanjutkan ke materi kita. Ya. Pada hari ini kita belajar bertujuan untuk mengenal konsep coding dasar dengan cara menyenangkan dan interaktif. Ya, tadi kita sudah bernyanyi. Apa itu coding sih? Kok nyanyinya tentang persahabatan Pak Ahmad? Ya, berubah dari ulat menjadi kepompong. Pak Guru bukan nyanyian itu yang Pak Guru ingin diajarkan, tapi tahapan dari suatu hal yang baik, suatu tujuan, itu ada proses. Tidak ada yang ujuk-ujuk atau langsung jadi. Itu perlu ada proses. Apa itu coding? Coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti. Ya. Contoh sederhananya, jika tombol ditekan, maka lampu menyala. Jadi ada proses. Jadi kalau ingin menyalakan lampu, kita harus memerintah untuk menyalakan, memencet tombol hingga nyala. Apa manfaat belajar coding? Melatih logika, kreativitas, membuka peluang karir di masa depan. Kalau kita nggak belajar tentang teknologi, akan ketinggalan zaman. Ya, mungkin
kok kenapa sih Pak pekerjaan sekarang banyak yang hilang atau banyak orang yang nganggur Pak? Siapa yang menggantikan kita? Yang menggantikan siapa nak? Robot. Nah robot itu salah satu cara pemrograman dalam coding. Ya, nanti kita akan belajar sedikit tentang thread. Ya, ada komputer, laptop, tablet. Nanti kita coba datang ke lab, kita akan belajar bersama. Ya, kita melatih kreativitas kita, belajar. Ya, Bapak akan contohkan sedikit. Ya, ini stretch. Kemarin Pak Guru udah sedikit menjelaskan tentang stretch ya. Nah. Ini contoh. Kucing ini tidak akan bergerak kalau tidak diperintahkan. Ya. Kita mulai dari kalimat mulainya. Ini gerakannya, kita coba gerakannya cuma 10 langkah. Tambahin suaranya meong. Nah. Ya. Nah. Tanpa tahapan yang jelas, kucing ini tidak akan bisa bergerak. Ya. Kita lihat dimulai dari awal. Ketik bendera, gerak 10 langkah, dia akan bersuara meong. Ini sederhana. Kita coba ya. Oke. Mengasihkan. Pak, bagaimana? Kok cuma dijelasin seperti ini? Apakah kita bisa mencobanya? Boleh nanti. Nanti Pak Guru akan kita bersama-sama mencoba agar lebih sederhana, lebih rileks, lebih enak. Nah, untuk sekarang kita belajar dahulu untuk bagaimana tahapan-tahapan dalam mengenal coding. Ya, ini alat-alatnya. Ada alat yang dibutuhkan komputer, laptop, bahasa coding, ya. Bahasa coding itu gampang sebenarnya. Copy paste, drag and drop. Digelapkan, copy, langsung diberikan, dipastekan. Nah, konsep dasar coding itu apa? Algoritma, urutan langkah dalam menyelesaikan masalah. Ya, kalau masalah itu tidak runut, kira-kira selesai nggak masalah? Tidak kan ya? Tidak akan selesai. Misalkan begini, membuat kopi kemarin Pak Guru nanya ke Pak Ani ya. Caranya bagaimana membuat kopi? Bagaimana kok, Fani? Ya, dengan cara memasak air panas, ya kan? Kopi ditaruh di dalam cangkir. Mau manis apa mau pahit Pak? Katanya, gitu. Kalau pahit tinggal dituang airnya, air yang sudah dimasak panas, lalu kemudian diaduk, disajikan. Kalau mau pakai gula, gulanya seberapa banyak, manisnya seberapa banyak, lalu diaduk. Ya, itu tahapannya. Tapi kalau tahapan itu tidak berjalan, misalkan yang ditaruh cuma kopinya doang, jadi nggak kita minum kopi? Nggak jadi minum kopi. Ya, atau kopinya nggak pakai air panas deh, pakai air dingin. Siapa yang pernah bikin kopi pakai air dingin?
Pernah kejadian? Apa yang terjadi? Hah? Apa? Bumbunya, kopinya kan naik ke atas, ngambang. Bener ya? Ngambang, nggak larut Pak. Ya. Jadi coding itu tergantung algoritma, urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Kalau nggak ada runut, tidak akan selesai. Looping, mengulang perintah beberapa kali. Ya, kadang-kadang perintahnya ada yang perlu diulang berapa kali. Ya, contohnya apa Pak? Ya, misalkan sehabis dia memberikan kopi, dia harus kembali lagi ke tempatnya. Itu contoh sederhana. Ya, langsung kondisional, pilihan berdasarkan situasi. Jadi perintahnya ada berbagai macam. Ya, contohnya kopi. Minta panas apa minta dingin? Ya, kalau panas disajikan langsung. Bisa nggak disajikan dingin? Siapa yang pernah minum kopi pakai es? Ada? Ada. Ya, caranya bagaimana? Apakah Pak bikin kopinya pakai es? Enggak dulu. Tetap pakai air panas, kemudian diberikan es batu. Begitu ya? Itu tahapannya. Ya. Ini sesuai dengan kondisinya. Ini ya. Ini contoh labirin. Ya. Ini perintah. Kemarin kita Pak Guru sudah lihatkan cara lomba robot cerdas ya. Bagaimana dia ngikutin jalur. Kalau ketemu tembok dia belok, ketemu api dia tiup. Begitu ya. Kemarin kita nonton kan ya? Ya. Nah, ini seperti ini. Tapi kalau perintah itu tidak jelas, bingung. Jadi yang pintar itu siapa? Kita atau komputer? Atau internet? Kita. Ya, kita. Ini sama nih. Dalam menyusun balok. Sama. Ya, jika warnanya salah, tidak indah, kita perintahnya harus jelas. Kalau nggak jelas perintahnya, balok ini akan rubuh, jatuh. Nah, ini orkestra digital coding itu bagaimana kita bermain musik, not-not yang indah. Ini juga kita pelajari. Nih. Ya. Coding itu menyenangkan. Ya. Coding itu menyenangkan. Coding itu apa namanya? Asik. Ya, tergantung kita dalam mempelajarinya. Kemarin Pak Guru ada contoh sedikit ya. Dalam membuat kalimat perintah coding tentang straight tadi. Ya. Kita belajar bagaimana kemarin kita coba juga belajar tentang ekspresi muka. Mukanya jadi apa? Ya udah Pak Guru ada yang monyet, ada yang ini ya. Gitu ya. Ini percis sama siapa ini gitu. Mukanya nih ya. Ini sedikit ya. Selain itu kita juga belajar tentang yang namanya kecerdasan artifisial. AI gitu ya. Kemarin Pak Guru belajar membuat sebuah buku ya. Siapa yang kemarin dibuatkan cerita sama Pak Guru? Nah, ya. Cerita-cerita seperti itu yang pintar sebenarnya komputernya atau kita? Coba perintahnya kalau tidak jelas, kita akan komputer akan tidak paham. Dan semakin banyak perintah
semakin banyak ilmu yang diberikan kepada sebuah satu gudang datanya mereka, dia semakin pinter. Tapi kalau semakin bodohnya kita nggak pernah nulis di komputer, di internet nggak pernah bikin buku, nggak bikin cerita, dia semakin tidak banyak pilihan untuk membuat sebuah cerita. Yang pinter siapa? Kita. Tapi kita berusaha untuk bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada, kebutuhan yang ada, internet yang ada, perkembangan teknologi yang ada, agar kita dapat belajar dengan baik, dapat berkembang dengan baik, dapat bekerja dengan baik. Baik, Pak Guru akan contohkan kemarin, coba kita lihat ya cerita tentang, ya kita pakai apa namanya kemarin, Gemini ya? Gemini, wah. Nih. Kita coba lihat. Sahabat dan ujian ANBK. Di SDN Cilincing 03, Fani, Irfan, dan Bebi sedang duduk di kelas. Mereka sedikit cemas karena akan menghadapi ujian ANBK. Pak Ahmad, guru mereka, tersenyum. Jangan takut anak-anak. Jika kalian belajar dengan rajin, pasti bisa, katanya. Setelah pulang sekolah, Fani, Irfan, dan Bebi berkumpul di rumah Irfan. Mereka membuka buku-buku pelajaran mereka. Aku tidak mengerti soal ini, kata Bebi. Irfan dengan sabar menjelaskan cara mengerjakannya. Fani mendengarkan dengan saksama. Fani membantu Bebi dengan soal matematika yang sulit. Mereka saling berbagi pengetahuan dan membuat belajar menjadi menyenangkan. Hari ujian ANBK tiba. Fani, Irfan, dan Bebi datang ke sekolah dengan hati yang mantap. Mereka duduk di depan komputer masing-masing. Fani membaca soal dengan teliti. Dia mengingat semua yang sudah dipelajari bersama teman-temannya. Bagaimana ini terjadi? Soal literasi dengan lancar. Dia merasa percaya diri karena sudah banyak berlatih membaca. Bebi mengerjakan soal numerasi dengan mudah. Semua latihan yang mereka lakukan bersama membuahkan hasil. Setelah selesai, mereka bertiga keluar ruangan dengan senyum lebar. Mereka tahu, kerja keras dan kebersamaan mereka telah membuahkan hasil yang manis. Ya, lihat nak, nih ya, awalnya Pak Guru menyuruh mereka komputernya untuk membuat sebuah cerita. Murid SD Cilincing 03 mengikuti tes ANBK. Fani, Irfan, dan Bebi sangat semangat belajar hingga dapat mengerjakan soal ANBK dengan lancar dan mudah. Ini ceritanya kurang ini. Apa yang terjadi, nak? Saya telah membuat cerita untuk anak berusia 7 tahun. Ini si storybooknya yang cerita. Ya. Awalnya gurunya perempuan. Berarti perintah Pak Guru kurang jelas. Akhirnya Pak Guru tambahkan, gurunya namanya Pak Ahmad. Gantilah laki-laki. Jadi Pak Ahmad yang mengajar. Jadi komputer ini tidak akan paham, internet ini tidak akan paham, AI ini tidak akan paham kalau perintahnya tidak jelas. Kalau perintahnya jelas, dia akan makin jelas. Makanya bagaimana kita memanfaatkan ini dengan sebaik mungkin. Perkembangan teknologi yang ada, perkembangan zaman yang sangat cepat, ini perlu kita siasati dengan cara apa? Belajar dengan serius, belajar perkembangan zaman, dan gunakan ini dengan bijak. Jangan sampai mencari hal yang sesuatu yang tidak baik. Ya, hal-hal yang baik saja yang kita gunakan untuk perkembangan diri, membangun diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Bagaimana anak-anak? Besok mau segera mencoba di lab?
Serius? Ya, ya mudah-mudahan ini pembelajaran bagi kita semua. Kedepannya nanti kita bisa belajar coding dengan baik. Ya, itu aja dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, ini